Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore semua. Terima kasih telah meluangkan waktunya untuk kita bisa sama-sama mempelajari mengenai sejarah kali ini. Sebelum saya mulai presentasi kali ini, perkenalkan saya Ahmad Zaki, kelas reguler sore S7A. Di sini saya ingin memaparkan mengenai media pembelajaran sejarah, yaitu infografi sejarah. Di sini saya telah membuat infografi sejarah yang berjudul Jakarta dalam Lini Masa. Jakarta menyimpan riwayat yang panjang sebagai sebuah kota. Dia melintasi ratusan tahun garis waktu sejarah sebagai bangsa bernama Indonesia. Pada tahun 1400, Sunda Kelapa di abad ke-14 adalah kota pelabuhan yang menjadi bagian dari kerajaan Sunda, yaitu Kerajaan Pasundan. Kelapa ini berfungsi sebagai pelabuhan niaga utama Kerajaan Sunda di bawah kekuasaan Raja-Raja Jawa Barat, Prabu Siliwangi dan keturunannya, yang menjadi jalur perdagangan rempah-rempah, yang terutama lada, yang menghubungkan wilayah pedalaman Jawa Barat dengan pedagang internasional. Lalu pada tahun 1522, Portugis menekan perjanjian dengan Pasundan untuk berdagang bersama-sama dan menghadapi koalisi Demak dan Kerajaan Cirebon yang berencana merebut Banten dan Sunda Kelapa. Jadi di sini dibuat perjanjian antara Kerajaan Sunda dan Portugis yang dipimpin oleh Hendrik Lem yang ditandatangani di Kelapa. Jadi perjanjian ini mengizinkan Portugis mendirikan benteng dan kantor dagang di Kelapa sebagai upaya Raja Sunda mencari sekutu untuk menghadapi ekspansi Kesultanan Islam Demak. Lalu pada 1527, pasukan Demak Cirebon yang dipimpin Fathahillah menguasai Sunda Kelapa pada tanggal 22 Juni. Sejak saat itu namanya berganti menjadi Jayakarta. Pasukan gabungan Demak dan Cirebon yang dipimpin oleh Fathahillah berhasil merebut Sunda Kelapa dari Portugis dan Kerajaan Sunda. Jadi langsung Fathahillah mengubah namanya menjadi Jayakarta, atau bisa disebut Kota Kemenangan yang gemilang. Pada tanggal ini diakui sebagai Hari Kota Jadi Jakarta. Lalu pada tahun 1602, sejak mendaratnya di Banten pada tahun 1596, Belanda melebarkan sayapnya perdagangan ke Jayakarta dengan mendirikan VOC. Sejak itulah Indonesia dikuasai oleh kolonialisme. Jayakarta menjadi kota pelabuhan otonom di bawah Kesultanan Banten yang dipimpin oleh bupati. Pelabuhan ini terus ramai dikunjungi oleh pedagang Eropa, terutama Inggris dan Belanda. Belanda mendirikan loji dagang kantor dagang di sebelah timur Sungai Ciliwung dan Inggris di sebelah barat sungai. VOC di bawah pimpinan Jenderal Jan Pieterszoon menyerang dan menghancurkan Jayakarta, dan di atas diruntuhnya kota tersebut ia membangun kota baru yang dinamakan Batavia. Batavia ini menjadi kota atau menjadi pusat administrasi markas besar VOC di seluruh Asia. Jayakarta sebagai identitas lokal yang dihapuskan. Lalu pada tahun 1621, Belanda membentuk pemerintahan kota yang diberi nama Stad Batavia, sebuah gedung balai kota yang dibangun pada tahun 1707 sampai dengan 1712 yang kini menjadi Museum Fathahillah di Jakarta Utara. Jadi
Pembangunan kota Batavia Lama, Oud Batavia, selesai. Kota ini dirancang sesuai pola kota Belanda dengan tembok pertahanan, kanal, dan benteng atau kastel. Arsitektur dan sistem tata kota Eropa diterapkan secara ketat. Kota ini menjadi benteng pertahanan dan gudang rempah-rempah terbesar di Asia. Lalu pada tahun 1945, setelah merdeka pada September 1945, ditetapkan nama Jayakarta, ejaan lama, sebagai nama ibu kota Indonesia. Jadi di sini terjadi peristiwa geger Pancinan atau Cines di Batavia. Jadi pembantaian besar-besaran terhadap etnis Tionghoa oleh VOC. Peristiwa ini menunjukkan ketegangan sosial yang ekstrem dan kekejaman VOC. Lalu pada tahun 1942, saat Jepang menguasai Indonesia, nama Batavia menjadi Jakarta. Tokobensushi sebagai propaganda ditunjuk sebagai Suwirjo sebagai wali kota Jakarta. Dan yang terakhir, pada tahun 1799, Batavia dinyatakan bangkrut dan dibubarkan. Kekuasaan atas Batavia dan wilayah jajahannya diambil alih oleh pemerintahan Kerajaan Belanda. Gubernur Jenderal Hanam William Dels memindahkan pusat pemerintahan dari Batavia Lama dan kota tersebut baik kantor dan semuanya yang tidak sehat di kawasan selatan, dan mendirikan pusat baru di Walterden sekitar lapangan Banteng, dan saat ini Gambir. Kota lama perlahan ditinggalkan. Batavia di bawah pimpinan Thomas Stamp Raffles melakukan beberapa perombakan administrasi dan menemukan bunga raksasa Rafflesia arnodil di dalam pedalaman Jawa. Lalu pembangunan infrastruktur modern seperti jalur kereta api, tram listrik, dan pelabuhan baru Tanjung Priok. Batavia menjadi kota yang maju dan berkembang pesat ke arah selatan, yang menjadikan kota terbesar di Hindia pada masa itu. Terima kasih kesempatannya kepada semua pihak yang telah bergabung dan menyimak. Semoga pemaparan kali ini bisa diterima dan bermanfaat bagi kita semua. Semoga kita semua diberi kesehatan dan kemudahan dalam menjalani aktivitas. Terima kasih.